Monggo kita masuk pada sesi tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Monggo bertanya. Mungkin dari bapak-bapak ada yang mau bertanya. Oh, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana caranya untuk membukakan hijab hati biar kita bisa fokus ke Allah? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, maaf, beribu maaf Ustadz, saya maaf kalau saya zikir Allah itu terlalu merasa merinding kedinginan di dalam tubuh ini. Itu sebabnya kenapa. Kemudian yang kedua, kenapa saya kalau berzikir la ilaha illallah itu selalu merasa menangis dan menangis. Saya enggak tahu, tolong. Dan kenapa zikir itu juga saya harus memejamkan mata dengan tanpa disuruh. Itu pertanyaannya. Makasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya untuk membuka hijabnya hati? Kalau persoalan membuka hijabnya hati di muka safa, nggak usah 5 menit Pak. Anda akan masuk di alam kasyaf, nggak usah 5 menit. Bisa dengan orang ketiga, bisa. Tetapi kalau persoalannya membuka hijabnya hati pada Allah di maqam musyahadah, tidak ada lain kecuali Anda selalu berzikir sirul asrar. Urusan jenengan secara zahir zikir jahar monggo, atau hati zikir siri monggo. Wajib harus sirul asrar. Ini harga mati. Sebab hanya sirul asrar itulah yang akan membuat syirik dalam hati. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Inilah yang disebut tali Allah. Barang siapa yang membuang jauh-jauh at-taghut, perkara selain Allah dalam hatinya, maka dia akan bisa beriman hanya pada Allah atau bisa bertemu Allah. Otomatis hijabnya harus hilang dulu. Sehingga hanya dzikir sirul asrar yang ada kaitannya dengan surah Al-Baqarah 256 yang kusebut tadi. Qad tabayyana rusdu minal ghoi. Sungguh dengan jelas disampaikan ajaran untuk membebaskan dirimu dari kegelapan menuju terang benderang, membebaskan dari jalan yang tersesat menuju jalan yang benar. Qad tabayyana rusdu minal ghoi, dari belenggunya hawa nafsu kita akan dibebaskan Allah di situ. Hanya dengan itu. Itu yang pertama. Berarti itu harus terus gak mengenal waktu, tempat. Baik pagi, siang, sore, malam, terus dikongkon dzikir dalam hati tadi. Yang kedua, mengapa ketika saat saya berzikir apalagi la ilaha illallah selalu menangis? Terus zikir apa tadi yang Allah dalam hati kedinginan, dalam hati kedinginan. Gini Bu,
idza quri'a, tatkala dibaca atau Anda mendengar tentang masalah Allah, wajilat qulubuhum, maksud bergetarlah hati, bisa terjadi kedinginan. Tinggal pertanyaannya, waktu berzikir tersebut hatimu itu masuk kepada penghadapan Allah apa enggak? Kalau masuk pada Allah, salah satu di antara tanda seperti itu tadi. Mengapa la ilaha illallah kita menangis? Sama. Kalau hatimu betul-betul menghadap Sang Kholik di situ, maka yang muncul bangun nafsu lawamahmu, menyesali semua apa yang kedoliman kita lakukan pada Allah itu. Begitu. Fatalaqqa Adamu min Rabbi kalimatin fataba alaih. Kesalahan Nabi Adam itu bisa ditempuh dan disepuro, dimaafkan oleh Allah manakala Nabi Adam mau menerima kalimat. Adam, kau mau kembali ke surga, negeri asalmu? Sedika dawuh, kula ning dunya pun sara. Kula ya mikir petek, mikir anak, entek waktuku tak gawe mikir. Sedika dawuh, oleh sebab itu fatalaqa Adam gelem nrimo kalimatin ing piro-piro kalimat. Apa yang dimaksud kalimat ini, Pak? Apa yang dimaksud kalimat ini? Inilah adzikru, zikir. Zikir yang bisa menghantarkan beliau untuk sampai pada Allah. Makanya ketika saat kita mengikuti meneladani Rasulullah, yuhibbukumullah. Ali Imran 31, yuhbib, Allah akan menerima cintamu, kau akan dijadikan sebagai kekasih Allah. Terus bagaimana lantas kesalahan, dosa-dosa ruhaniyahku terhadap Allah yang telah menduakan Allah dengan bentuk cintaku terhadap minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni itu. Bagaimana dosa syirik khafiku terhadap Allah, wa yaghfir lakum wa yaghfir lahum dzunubahum. Diampuni, Pak. Sebab siapapun Anda, manakala hati sudah menerima dinul haq ini, kalimat ini tidak akan pernah keluar. Kalau sudah menemukan satu kebenaran rohaniyah pada Allah, tidak akan mungkin dia akan berkhianat lagi. Gak akan mungkin. Inilah yang kumaksud namanya iman. Kalau sudah ihsan, gak mungkin turun kembali. Yang pasti bertambah. Ingat, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya amaliyah yang hanya diterima oleh Allah iku minal muttaqin, amaliyah yang bersumber dari orang-orang yang bertakwa, yaitu tadi husnul a'mal nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Bagusi laku dohir, entah sholat, entah zakat, entah poso, haji, dan lain sebagainya, iku ditentukan bagusi ruhaniyahmu di mata Allah. Bagusi amal jasmani ini di mata Allah itu diukur dari bagusnya keadaan ruhaniyah.
Lah keadaan ruhaniyah manusia itu hanya ada dua, Pak. Ada dua. Keadaan ruhaniyah manusia ada yang min qalbin zahidin, hati yang selalu zuhud ing ngersani Allah. Satu. Min qalbin raghibin, hati yang di dalamnya isine urusan dunya. Wis ya kuwi tok. Al-Maidah ayat 27. Buka. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya amaliyah yang diterima oleh Allah hanyalah amaliyah yang bersumber dari orang-orang yang bertakwa. Bertakwa pada Allah. Ini menceritakan tentang Habil dan Qabil pada waktu dulu. Muttaqin itu min qalbin zahidin. Jadi sholatnya tidak karena pahala, tidak karena surga, tapi lillahi ta'ala. Kan wis jelas toh Pak. Di situ dikatakan niatnya lillahi, karena Allah. Kalau tidak karena Allah, saya tidak akan bisa berdiri, ruku, sujud. Loh, hati itu duduknya di situ. Hanya sirul asal yang bisa membawa hatimu di situ. Begitu Bu ya? Oke. Ada lagi, monggo. Monggo. Sudah cukup? Cukup Bapak Ibu? Oke. Pun begitulah Bapak Ibu. Apa yang kita terima semata-mata semua itu datangnya bukan dari saya sebagai makhluk. Saya minangka speaker, Pak. Minangka speaker itu tidak bisa bersuara manakala tidak ada yang halu-halu. Speaker itu tidak akan pernah bunyi apabila tidak ada yang halo. Jadi saya yakin semua apa ilmu yang diberikan tadi datangnya dari Allah. Kami sama dengan panjenengan Pak Bu, sama tidak mengerti apa-apa kalau tidak dimengertikan Allah. Berarti ngerti itu mutlak milik Allah. Semoga bermanfaat, barokah terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Ya Allah, selamatkanlah ruhaniyah kami, anak putu kami, keturunan kami dari kepentingan hawa nafsu. Nawwir qulubana binuri hidayatika ya Allah, wa ma'unatika wa rahmatika
ta'atika wa syafa'atika wa ma'rifatika wa ilaihim. Ya Allah, terangilah hati kami dengan cahaya hidayahmu ya Allah, dengan cahaya ma'rifatmu ya Allah, dan terhadap seluruh anak keturunan kami. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin wa ilaihim. Ya Allah, bukalah pintu hati kami, bukalah pintu hati kami dan anak putu kami, dzurriyyah kami, tentang kemakrifatamu ya Allah. Yassir lana fi kulli umuri wa afina, yassir lana fi kulli umuri wa afina. Ya Allah, mudahkanlah urusan-urusan saya, urusan-urusan kami dan anak putu kami dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallah wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.